kami membesarkan akan nama-Mu. Saatnya kami mau dengar sebagian firman. Berfirmanlah Tuhan, urapi kami semua yang mendengar firman-Mu. Baik hamba yang menyampaikan kebenaran firman, agar kami dapat memahami firman Tuhan, dapat mengerti, percaya, dan dapat melakukannya. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita saudara. Puji Tuhan, hari ini adalah minggu pertama dan Juli kita berjam dengan Tuhan. Saudara, untuk itu kembali kita baca firman Tuhan dulu. 1 Petrus pasal 2. Kita baca mulai ayat 1. Satu ayat lagi. Kita bergantian. Saya membaca ayat 1, saudara. 2 kita akhir sampai 5. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Dia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, dia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang mengasihi dengan adil. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Terima sama-sama. Sebab dahulu kamu susah seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan memelihara jiwamu. Saudaraku, di sini Rasul Petrus, saudara, menyampaikan ya firman Tuhan yang dibuatkan oleh jauh-jauh hari oleh saya, saudara. Yang saya tekankan di sini ayat 24, saudara. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Dia di sini huruf besar, yaitu menunjukkan Kristus. Sebab dari atas Yesus itulah teladan bagi kita dalam hal penderitaan, saudara. Yesus di dalam dunia ini datang ke dalam dunia berkorban, menebus umat manusia dari dosa-dosanya, saudara, yang percaya kepadanya. Ya, Kristus memikul dosa kita di kayu salib, menjadi pengganti kita dan menanggung hukuman bagi dosa kita. Kita lihat sejenak, saudara, dalam kitab Yesaya. Yesaya 53 kita baca ayat 4 sampai 6 ya. Yesaya 53 ayat 4 sampai 6. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah.
tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh pilu-pilunya kita sembuh. Amin. Ayat 6, ketika sekalian sesat, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, saudara, jelas bagi kita semua tema firman Tuhan yang saya sampaikan, Kristus memikul dosa kita di kayu salib. Amin. Amin. Kita patut bersyukur, bangga orang yang percaya kepadanya. Seperti di dalam Yohanes pasal 1 ayat 9, saudara, Yohanes 1 ayat 9. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihat anak domba Allah yang memikul dosa dunia. Yang memikul dosa dunia dan menghapus dosa dunia. Artinya orang yang percaya kepadanya. Amin, saudara. Ya. Kalau firman Tuhan, saudara, kita lihat bahwa Tuhan itu datang ke dalam dunia ini. Yesus itu mengorbankan dirinya hanya untuk satu kali saja. Di dalam Ibrani 9 ayat 28, Ibrani 9 ayat 28, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyelamatkan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi kita sudah sekarang sedang menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Karena sebelum dia naik ke surga, dia menanggung segala penderitaan kita, ya. Itu makanya firman Tuhan mengatakan, saudara, pencuri datang, Yohanes 10 ayat 10, Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini berbicara tentang hidup yang sudah dipulihkan. Ada maksud, ada tujuan Tuhan. Dia mati untuk pengorbanannya untuk kita, saudara. Tujuan dari kematian yang menggantikan ini adalah agar kita dapat dipisahkan sama sekali dari kesalahan, puasa, dan pengaruh dosa melalui kematian. Ya. Bahkan Kristus menyelamatkan kesalahan kita dan hukuman bagi dosa kita, membuka jalan hingga kita pantas untuk kembali kepadanya. Itu makanya dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 25 itu dikatakan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwa. Amin. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, tapi bukan hanya sekedar percaya, melakukan firman Tuhan. Kita harus berbuah, kita harus berhasil. Bukan sekedar percaya saja, tetapi hidup kita berubah. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Itulah orang yang ada di dalam Kristus, saudara. Itu makanya firman Tuhan katakan kita menjadi kewargaan surga. Saudara harus bangga bahwa kita sudah berpindah dari gelap kepada terang oleh karena pengorbanan Yesus. Yesus itu adalah terang. Dikatakan saudara di dalam, kita lihat Filipi 3 ayat 20. Filipi 3 ayat 20. Kalau kita ada membaca Filipi 3 ayat 20, begini firman Tuhan. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara. Jelas firman Tuhan, saudara, dalam Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara harus bangga. Kita yang tadinya orang berdosa, yang sudah datang kepada Yesus, karena dikatakan saudara, orang yang mengakui dosanya, Tuhan itu adil, akan menyucikan kita dari segala dosa kita. Garis 1 ayat 9. Garis pasal 1 ayat 9. Siapa yang baca? Yohanes 1 ayat 9 bunyi firman Tuhan. Terang yang sesungguhnya yang Yohanes menerang. pasal 1 ayat 9. Yohanes Yohanes pasal 1. 1 Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9 bunyi firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Puji Tuhan. Jadi jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita adalah orang-orang yang berdosa, karena firman Tuhan katakan Roma 3:23, semua orang sudah berbuat dosa. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan. Roma 3:24. Boleh ada yang baca, saudara? Roma 3 ayat 24, begini firman Tuhan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita sudah ditebus, saudara. Kita ini tadinya orang berdosa, dan dulu nenek moyang kita, saudara, tidak mengenal Yesus. Tetapi puji Tuhan, saudara, karena kita datang kepadanya, kita percaya kepadanya, kita terima Dia Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka firman Tuhan dikatakan, saudara, darahnya yang mahal, darahnya yang berharga menebus kita. 1 Petrus
pasal 1 ayat 8. Ayat 18 sampai 19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19 Iya. bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, Darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. amin saudara. Amin. Ayat ini sudah sering kita dengar, tapi kita harus mempercayai sebab kamu tahu, ya, bagi orang yang percaya, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu anak domba yang tak bercacat dan tidak bernoda. Saudara, kita telah ditebus oleh darahnya. Karena apa? Dia menanggung dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi ada maksud dan tujuan Yesus mati di kayu salib, supaya kita kembali kepada Gembala pemelihara, kepada Tuhan kita saudara. Petrus menggunakan kata dalam hubungan dengan keselamatan, dengan segala berkatnya di dalam 1 Petrus tadi saudara. Jadi kita dipulihkan, kita disembuhkan. Saya baca sekali lagi saudara di ayat yang kita baca tadi, 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh pilur-pilurnya kamu telah sembuh. Amin. Puji Tuhan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Darahnya yang bertumpah di kayu salib sanggup menyucikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Allah dan Bapa di surga, saudara. Jadi kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Yesus telah naik ke surga. Yesus mati pada hari akhir dia waktu dia naik ke surga, dan dia berjanji akan datang kembali untuk kita. Amin. Supaya kita berada bersama Tuhan di dalam surga. Puji Tuhan saudara. Hargai penghormatan Yesus. Setialah datang beribadah kepada Tuhan. Setia memuji menyembah Tuhan saudara, sampai akhir hidup kita. Karena Yesus pun setia sampai mati kita bersama. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala. Saya undang pelayan perjamuan kudus tetap depan. Kita berdoa saudara buat firman Tuhan dan perjamuan yang kita jalankan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini kami telah mendengar firman-Mu. Engkau Yesus telah memikul dosa kami di kayu salib, supaya kami yang telah mati terhadap dosa hidup dalam kebenaran. Karena Engkaulah kebenaran. Firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur kami telah sembuh. Terima kasih Tuhan menerima firman-Mu dan sebentar kami akan menerima perjamuan Tuhan, di mana sudah disiapkan di sini roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah daripada Yesus. Sementara apabila kami makan dan minum, tubuh-Mu dan darah-Mu manunggal menyatu dalam kehidupan kami, sehingga kekuatan daripada Engkau
mujizat mau terjadi oleh kuasa perjamuan ini Tuhan. Terima kasih layakkan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.